Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online, meskipun berada di tempat masing-masing yang berbeda-beda. Sebelum kita mempelajari sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami semua hari ini untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, dan tolong juga Tuhan semua kami yang mendengar, kiranya Tuhan berkati dengan bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang saya ambil hari ini ialah dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Marilah kita membacanya bersama-sama di mana saja Anda berada. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian seluruh umat Israel meninggalkan padang gurun Sin dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang diperintahkan Tuhan. Pada sewaktu-waktu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di situ tidak ada air minum. Lalu mereka mengomel kepada Musa dan berkata, "Berilah kami minum." Musa menjawab, "Mengapa kamu mengomel dan mencobai Tuhan?" Tetapi orang-orang itu sangat kehausan dan mereka terus mengomel kepada Musa. Kata mereka, "Mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan?" Maka berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apa yang harus aku perbuat kepada orang-orang ini? Lihatlah, mereka mau melempar saya dengan batu." Kata Tuhan kepada Musa, "Panggillah beberapa orang pemimpin dan berjalanlah bersama-sama dengan mereka, mendahului bangsa itu, bawa juga tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Aku akan berdiri di depanmu di atas sebuah batu besar di Gunung Sinai. Pukullah batu itu, maka air akan keluar sehingga orang-orang itu bisa minum." Musa berbuat begitu disaksikan oleh para pemimpin Israel. Tempat itu dinamakan Musa Masah. Dan ini adalah dalam bahasa Ibrani berarti mencobai. Karena di tempat itu orang Israel mencobai Tuhan. Waktu mereka bertanya, "Apakah Tuhan menyertai kita atau tidak?" Tempat itu juga dinamakan Meribah. Meribah, nama ini dalam bahasa Ibrani berarti mengomel. Karena di tempat itu orang Israel mengomel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan tentu saja banyak sekali kita semua orang di dunia ini sekarang ini dalam pikiran orang ialah tentang COVID-19. Terutama setelah kita ini mendengar berapa bulan yang lalu dari WHO, yaitu dikatakan COVID ini adalah pandemi. Dan sekarang kita melihat di berbagai belahan dunia ini banyak yang mengalami COVID. Kalau dulu itu hanya sedikit, maksudnya itu enggak terlalu banyak. Dan sudah akhirnya dimulai di China, lalu di bulan Maret sudah 145 negara. Dan sekarang yang terakhir saya melihat di tanggal 19 Juni sudah 216 negara yang kena. Dan 2 juga tempat khususnya itu adalah kapal pesiar yang juga membuatkan banyak orang kena COVID ini. Hal ini membuat banyak orang yang meninggal dan juga ada juga orang yang kehilangan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, juga pendidikan, semuanya terdampak ini. Juga orang mau perjalanan dari satu tempat ke yang lainnya tidak segampang dahulu.
Dan karena apa? Karena virus ini tidak memandang bulu, tidak ada diskriminasi. Semua orang dari berbagai ras, berbagai status, pendidikan, latar belakang, apa agamanya, semuanya ini mereka ini laki atau perempuan, banyak yang kena virus ini. Jadi perjalanan yang dulu gampang dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak segampang itu lagi. Bahkan sekarang banyak sekali tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi. Dan orang sudah mulai membuka sekarang, tapi masih banyak yang nggak bisa karena tertutup. Nah, di sini kita melihat perjalanan umat manusia terganggu. Orang takut, orang khawatir, frustrasi, bahkan ada yang marah. Bagaimana kok ini terjadi seperti ini? Ada banyak sekali yang masalah-masalah. Di dalam Alkitab yang kita baca tadi, di Keluaran 17, menunjukkan umat Israel dalam perjalanan di padang belantara. Mereka ini menuju ke tanah perjanjian setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kita akan melihat dari dua bagian. Satu, perjalanan umat Israel melewati padang belantara, lalu menuju tanah perjanjian. Kita juga melihat perjalanan kita di dalam padang belantara kita melalui padang belantara di dunia ini. Sekarang kita melihat bagian yang pertama. Perjalanan umat Israel melalui padang belantara menuju tanah perjanjian. Kalau kita melihat perjalanan umat Israel ini, mereka waktu setelah keluaran itu, keluar dari mana? Dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau kita melihat mereka ini sudah melewati berbagai krisis. Tuhan dengan tangan yang penuh kuasa membimbing mereka keluar dari Laut Merah. Dan mereka ini ditolong oleh Tuhan sehingga bisa keluar dari tempat mereka dahulu diperbudak. Dan mereka lalu dengan kemenangan Tuhan, Tuhan menolong mereka sehingga dapat menuju sekarang ini di dalam yang kita baca tadi di padang belantara. Tapi mereka sini mengalami apa? Banyak perubahan. Perubahan dari pekerjaan mereka dahulu sebagai budak, sekarang ini adalah perjalanan mereka ini sebagai orang yang bebas, tapi mengalami hal-hal yang tidak menentu, yaitu tentang apa yang harus mereka makan dan minum. Dan kita kalau melihat di Keluaran pasal 16, mereka ini sudah mengomel pada Musa dahulu. Mereka mengatakan apa? Kami ini kelaparan, kok nggak dikasih makan? Nah, tapi Tuhan lalu mengirim mana? Nah, kalau kita melihat di pasal selanjutnya, pasal 17, mereka marah lagi kepada Musa. Kenapa? Mereka ini tidak ada air minum. Jadi perjalanan mereka ini melewati padang belantara banyak mengalami hal-hal yang mereka merasa sulit. Lalu mereka apa yang lakukan? Mengomel kepada Tuhan, mengatakan dan mengomel kepada Musa, mengatakan kamu ini adalah orang pemimpin yang gak baik. Apa jawaban Musa? Musa, kenapa kamu mencobai Tuhan? Nah, mengapa kamu mengomel? Jadi kalau kita melihat di sini ini, mengomel itu disamakan dengan mencobai. Kalau kita melihat umat Israel waktu itu menunjukkan kekurangan iman. Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Kelihatannya mereka mengalami amnesia. Tahu apa amnesia? Penyakit lupa. Mereka sudah lupa Tuhan itu menunjukkan dengan 10 tulah. Akhirnya Farao bisa melepaskan mereka. Dan bahkan Tuhan membunuh 600 kereta yang Farao tunggangi untuk menangkap umat Israel supaya kembali. Dan mereka ini dipimpin oleh Tuhan.
Tetapi mereka pada waktu itu, waktu tidak ada jalan keluar kelihatannya, mereka mengatakan, tidak ada kuburankah di tanah Mesir sehingga engkau membuat kami keluar di sini? Jangan mengganggu kami mau balik saja. Ya, di sini daripada mati di padang gurun ini. Nah, mereka ini sudah dipimpin oleh Tuhan berjalan di tanah yang kering. Tanah apa? Tanah dari Laut Merah. Tapi mereka kelihatannya lupa waktu menghadapi hal-hal yang sulit. Yang tadi saya katakan di pasal 16, mereka kekurangan makanan. Jadi menghadapi yang di pasal 17, mereka kekurangan air minum. Tapi mereka sudah lupa apa yang Tuhan telah melakukan. Lalu mereka ini mengatakan, sudah gak senang. Mau melempar Musa dengan batu. Dan dengan perbuatan itu Musa bertanya, mengapa kamu mencobai Tuhan? Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat bahwa perbuatan umat Israel yang mereka ini sudah dibantu Tuhan dengan memberi mereka makan daging dan juga makan roti sampai kenyang, tapi mereka masih bersungut-sungut. Tapi juga umat Israel, Musa mengatakan, kamu bukan bersungut-sungut kepada aku, tetapi kepada Tuhan. Nah, sekarang di Keluaran 17, di sini dikatakan 17 ayat 2, juga dikatakan oleh Musa. Mereka mengomel pada Musa berkata, berilah kami minum. Musa menjawab, mengapa kamu mengomel dan mencobai Tuhan? Di sini kita melihat dari dua hal ini tentang makanan dan minuman. Ternyata disebutkan ada hubungan istimewa antara Tuhan dengan hambanya Musa. Tuhan melihat Musa ini sebagai hambanya yang setia, yang mau melayani Tuhan, dan juga sebagai temannya Tuhan. Kalau kita melihat di Bilangan 12 ayat 3-9, dikatakan Musa itu adalah seorang yang lembut, sangat lembut hatinya, lebih dari semua manusia di atas bumi. Dan waktu itu Tuhan membela Musa. Waktu apa? Waktu Miriam dengan Harun mengata-ngatai Musa. Karena apa? Karena waktu itu Musa dia mengambil seorang istri yang jadi Miriam dan Harun mengata-ngatai. Jadi Tuhan mengatakan, kalau dulu kamu lihat aku berbicara dengan seorang nabi, aku menampakkan diri melalui mimpi, penglihatan dengan mimpi, tapi dengan Musa, aku ini apa? Berbicara muka dengan muka. Bukan memandang dengan secara mimpi, tetapi muka dengan muka. Maka mengapakah kamu tidak takut mengenai hambaku Musa ini? Di ayat 8 dikatakan, lalu Tuhan murka dan pergi. Apa yang terjadi? Miriam lalu kulitnya ini dengan ada penyakit lepra. Di sini kita melihat Tuhan itu melindungi hambanya yang setia. Kalau saat itu bagaimana umatnya Tuhan memperlakukan Musa dengan tidak baik, makanya dikatakan mereka ini seperti mencobai Tuhan. Jadi mengomel pada Musa dikatakan mencobai Tuhan. Karena Tuhan ini sangat memperhatikan Musa. Mempunyai hubungan yang begitu erat. Demikian juga tadi dikatakan. Musa dengan Tuhan itu hubungan seperti seorang teman yang baik. Sehingga kalau Miriam dan Harun pun mengata-ngatai, Tuhan membela. Jadi saudara-saudara sekalian, kita belajar dari sini interaksi antara orang-orang yang mengomel dengan orang-orang mengatai Musa dan juga dengan Musa itu sendiri.
interaksinya itu mempengaruhi dengan hubungannya dengan Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dengan orang bicara kita. Mengata-ngatain orang, hati-hati. Tuhan membela hambanya yang benar. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang perlakuannya tidak benar. Tapi hamba Tuhan yang benar jangan sembarangan mengata-ngatain. Seperti tadi yang dikatakan di Bilangan pasal 12 antara Miriam dan Harun itu. Tuhan membela juga hambanya. Saya tahu juga ada juga pengalaman dari ada orang yang mengata-ngatai hamba Tuhan. Satu hari saya kaget ada seorang dia ini adalah hamba Tuhan juga. Dia ini datang pada saya mengata-ngatai satu orang hamba Tuhan yang tua, yang lebih tua. Dan dia mengatakan dan malah mengatakan hamba Tuhan itu dengan kata yang gak hormat. Mengatakan dia ini adalah anjing. Loh, saya sampai kaget. Loh, kamu kok manggil hamba Tuhan anjing? Ya, karena ini dia berbuat ini dan berbuat itu. Apa perbuatannya? Bukannya sesuatu yang salah dari hamba Tuhan, tapi karena dia tidak senang. Ini hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang tua mengatakan tentang hal yang dilakukan dalam keluarganya. Nah, karena itulah dia tidak sembarangan dan saya melihat sendiri bagaimana hamba Tuhan ini yang tadi itu. Dia mengalami banyak kesusahan. Kita harus hati-hati mengata-ngatain orang. Dan kita harus hati-hati dengan mulut kita seperti ini. Jadi apa yang kita omelkan itu kadang-kadang dikatakan ini adalah mencobain Tuhan. Apa yang terjadi di Keluaran 17? Setelah Musa berbicara kepada orang-orang, Musa tidak tahu apa yang dilakukan, lalu Musa datang kepada Tuhan. Apa yang harus aku perbuat kepada orang-orang ini? Mereka mau melempari saya dengan batu. Tuhan menjawab, aku akan berdiri di depanmu di atas sebuah batu besar. Ini adalah respon daripada Tuhan. Tuhan akan berdiri di depanmu di atas sebuah batu besar di Gunung Sinai. Dikatakan di Keluaran 17 ayat 6. Pukullah batu itu maka air akan keluar sehingga orang-orang itu bisa minum. Musa berbuat begitu disaksikan oleh para pemimpin Israel. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan yang dialami oleh umat Israel saat itu, Musa menunjukkan bagaimana dengan kuasa Tuhan, maka batu karang itu bisa mengeluarkan air supaya mereka bisa minum. Dan di sini ini kita bisa melihat bahwa Musa menunjukkan bahwa di tempat yang mengeluarkan air itu ada namanya Masa. Karena apa? Mereka mencobai Tuhan. Dan juga di tempat yang sama juga dikatakan Meriba. Karena apa di sana firman Tuhan mengatakan nama itu dalam bahasa Ibrani berarti mengomel. Karena mereka mengomel kalau tidak ada minuman bagi mereka. Di sini kita melihat Tuhan itu waktu berbicara kepada umatnya, dia mengingat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel saat itu. Mereka bertengkar. Bertengkar untuk apa? Bertengkar umat Israel bertengkar dengan Tuhan. Ya, bertengkar tadi dengan mengomel, dengan menunjukkan mereka tidak senang karena tidak ada minuman. Dan di sini kita melihat Tuhan itu membela umatnya dan Tuhan membela juga orang yang tidak mau mendengarkan kepada Tuhan. Bukan membela pemimpin yaitu Musa dan umatnya itu adalah mereka ini mengalami apa? Mereka dimarahin oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa apa yang dialami oleh umat Israel dinamakan di tempat itu, di tempat yang namanya Masa
dan juga dinamakan Meribah itu. Orang Israel mencobai Tuhan. Maka mereka waktu bertanya apakah Tuhan menyertai kita atau tidak, ini juga mencobai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengalami banyak kesedihan, mengalami kesusahan di dalam perjalanan kita. Janganlah kita mencobai Tuhan. Memang reaksi kita sebagai manusia mengalami berbagai masalah yang ekstrim. Seperti ini tidak ada makanan dan minuman, mungkin bisa mengomel. Di dalam perjalanan kita mengalami kesulitan, kita harusnya datang kepada Tuhan. Bukannya mencobai Tuhan, Engkau menyertai kita atau tidak. Kita haruslah menjadi orang yang mau tetap percaya Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan melewati padang belantara kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan. Bukan mempertanyakan Tuhan ini menyertai atau tidak. Tetapi marilah kita dengan apa? Hati yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan tidak melupakan apa yang Tuhan telah lakukan seperti orang-orang di Israel saat itu. Mereka lupa Tuhan sudah menyediakan bagi mereka satu pasal sebelumnya dengan mana. Dan juga beberapa pasal sebelumnya Tuhan mengeluarkan mereka dari keluaran. Jadi kita sekarang jangan menjadi orang pelupa. Kita sekarang menjadi orang dalam perjalanan melalui padang belantara di dunia ini. Kita tetap apa yang harus dikatakan tadi? Menjadi orang yang mau beriman kepada Tuhan. Di dalam melewati banyak kesusahan, kita ini mau ingat Tuhan sudah berbuat dahulu. Dan sekarang kita percaya hari ini juga Tuhan menyertai. Hari depan Tuhan tetap menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Tuhan ini berdiri di atas batu. Artinya apa? Dalam perjalanan kita ini kita disuruh melihat Tuhan berdiri di atas batu. Berarti Tuhan yang maha kuasa itu dialah yang dapat kita pandang di dalam mata kita. Dialah Allah kita, dialah gembala kita yang bisa menuntun kita, dan dia yang mendengar suara seruan kita, doa kita masing-masing, seperti gembala yang baik yang menggembalakan domba-dombanya. Dialah mata kita harus memandang kepada dia waktu menghadapi berbagai hal yang tidak menentu di dunia ini. Janganlah mengeraskan hati kita. Janganlah mengeraskan hati seperti orang-orang Israel saat itu. Yang bagaimana mereka mengeraskan hati di Meribah dan di padang gurun Masa. Ini adalah di Mazmur 95 ayat 5. Dan dikatakan di sini di ayat 8 dan juga ayat 9 dikatakan mereka mencobai Tuhan. Maka kita belajar jangan seperti mereka. Kita kalau seperti itu maka hasilnya jelek. Tuhan marah. Marilah kita memandang gunung batu itu. Gunung batu yang memimpin kita. Dan juga kita bisa apa? Bisa berharap pada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Supaya Tuhan yang sudah menuntun kita dulu tetap bisa menuntun terus di dalam jalan kehidupan kita. Marilah kita ingat bahwa Tuhan yang berdiri di atas gunung batu itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang berdiri di atas batu besar itu adalah Tuhan yang mempunyai maha kuasa, bisa menyediakan makanan dan minuman kita. Berarti apa yang kita perlukan Tuhan akan menyediakan. Dan Tuhan ini juga akan dengan kuasanya yang luar biasa membimbing kita. Berarti kita ini dapat melayangkan pandangan kita dengan penuh iman dalam perjalanan kita kepada Tuhan.
Marilah kita tetap melayangkan pandangan kita kepada Tuhan yang penuh kuasa ini. Dan kita tetap bisa terus percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kita dan menguatkan kita semua menghadapi tantang kehidupan setiap jam, setiap saat, terus memandang kepada Tuhan. Terus tidak ada kata-kata yang negatif di dalam kehidupan kita. Meskipun sekitar kita ini keadaannya nggak baik, tapi jangan keluar omel-omelan seperti umat tadi itu, umat Israel. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagaimana saudara-saudara sekalian di Wuni menghadapi tantangan? Datanglah kepada Tuhan. Apakah yang saudara lakukan? Apakah Tuhan membantu saudara melayangkan pandangan pada Tuhan? Apakah saudara percaya pada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita memandang pandangan kita di atas batu yang kuat itu, yaitu Tuhan batu karang kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah membimbing dan menolong kita semua. Bantu kami semua Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tidak gampang mengomel, tidak gampang Tuhan mencobai Engkau. Tuhan tolong kami semua. Di dalam tantangan yang dihadapi apa saja. Tantangan kesehatan, tantangan ekonomi, tantangan dalam kehidupan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap Tuhan melayangkan pandangan kami masing-masing kepada Engkau. Yaitu batu karang yang teguh. Yaitu melayangkan pandangan kami kepada Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin.